واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الامر الناهي فلا أحد أمر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa istifada hatta tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dilalata al-huda wa du'a ila al-khair. Alhamdulillah, hari ini kita bahas kitab Nasrul Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sampai dengan bahasan maqala Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ada man nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin radhiyallahu ankum qala radhiyallahu anhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullahu fil Ihya lamma nazala qawluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah ila akhir ayat. Berkata Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali salah satu ulama panutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan beliau adalah panutan kita di dalam ilmu tasawuf. Ya, jadinya kita ini kalau di dalam bidang tauhid kita punya rujukan mazhab kita siapa? Imam Asy'ari. Kalau ilmu fikih ialah Imam Syafi'i. Kalau tasawuf Imam Ghazali. Ya. Nah, Imam Ghazali ini adalah beliau di antara salah satu ulama panutan kita, di mana apa yang beliau kaji, apa yang beliau miliki, dan beliau karang ilmu-ilmunya di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dipakai untuk kitab di seluruh pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bahkan ada ulama mengatakan kalau seandainya ada Al-Quran kedua, maka Ihya Ulumuddin itu sebagaimana Quran. Ya, saking pentingnya kitab Ihya Ulumuddin. Begitu. Nah, beliau mengatakan dalam kitab Ihya, lamma nazala qauluhu ta'ala, di saat turunnya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ayat tersebut kita hafal karena kita sering baca dalam sembahyang kita baca, habis kita baca baca apa lagi?
muawwidhatain ya. Terus apalagi kita baca awal ayat daripada surat Al-Baqarah, maka di akhir surat Al-Baqarah kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir sampai akhir surat Al-Baqarah. Nah, apa artinya? Arti daripada ayat tersebut lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan sesungguhnya milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semuanya milik Allah. Hakikatnya adalah semua milik Allah. Ya, yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Yang artinya ya, Allah adalah Sang Khalik, pencipta. Sang pencipta tersebut pasti mempunyai yang diciptain, yang namanya makhluk. Nah, makhluk itulah yang ada di langit dan ada di bumi. Semuanya ciptaan Allah. Kagak ada yang kagak Allah ciptain. Ngerti gak maksudnya? Ya, di antaranya apa? Manusia. Kalau Allah menciptakan manusia, Allah pasti mengetahui semua yang ada di dalam manusia tersebut, baik pikirannya, baik hatinya, baik perbuatan sesudah kami sebelumnya. Allah pasti tahu. Karena kenapa? Allah yang ciptain, Allah yang program kita. Paham gak? Allah tuh yang ciptain kita, Allah yang program kita. Setiap seseorang yang memprogram sesuatu pasti tahu isi daripada yang diprogram oleh dia. Begitu. Sampai hati kita pun Allah lebih tahu ketimbang kita. Walaupun atau kita sendiri pun nggak tahu. Contoh, kita besok apa yang kita kerjain kita tahu kagak? Nggak tahu. Bahkan yang kita udah pernah kerjain kadang kita lupa. Pekerjaan yang udah kita pernah kerjain, itu terkadang kita lupa. Tapi Allah tahu ngedetailnya. Kita ini ngedetail kita ini kagak tahu. Contoh, pengen nanya sama ente, sehari kita pada hari ini nih berapa kali kita kedip? Berapa kali kita kedip? Nggak tahu. Tanya Enjun berapa kali kita nggak tahu. Keseringan, dulu nggak tahu berapa kali udah keseringan, kita lupa udah, kita nggak hitungin, berapa kalimat kita ngomong, berapa kata kita ngomong, berapa huruf kita ngomong, kita tidak tahu. Tapi Allah, karena Allah yang programin kita, Allah pasti tahu. Ngerti nggak maksudnya? Itu namanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini buat diri kita dulu nih, belum seluruhnya. Apalagi apa yang kita kerjakan besok hari. Jangan lagi besok yang terjadi setelah kita ngomong, kita tidak tahu. Begitu. Tapi Allah tahu. Bahkan di hati kita. Di sini wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum. Dan apa-apa yang terjadi, yang kita apa namanya, yang kita kasih tahu ke orang atau yang kita sembunyiin di hati kita, Allah lebih tahu. Yang kita sembunyiin di hati kita, Allah lebih tahu. Begitu. Kita punya niat apaan, Allah tahu. Kita punya maksud apaan, kita tahu, Allah tahu. Kita benci sama orang tapi kagak, Allah tahu. Walaupun di depan kita manis, tapi hati kita benci sama itu orang, Allah lebih tahu. Paham? Kita biasa-biasa aja sama seseorang, tapi hati kita cinta sama dia, Allah lebih tahu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, atau kita sembunyiin. Makanya Allah mengatakan yuhasibukum bihillah. Yuhasibukum bihillah. Maka semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kerjain,
yang kita kagak kerjain, yang kita terangin, yang kita sembunyiin, yuhasibukum bihillah. Allah pasti bakalan hitung-hitungan sama kita. Makanya apa namanya? Ada salah satu hadis, saya lupa begini hadisnya. Apabila kita mempunyai niatan yang baik dan perbuatan tersebut belum kita kerjain, maka kita akan mendapat satu pahala. Apa hadisnya? Kawan ini apa nih? Kawan apa? Apa nih? Lupa itu. Lupa. Kalau kita punya satu niatan baik, kebaikan tersebut belum bisa kita kerjain karena udzur maksudnya. Atau ketidakmampuan kita, tapi kita kerjain, Allah catat satu kebaikan sempurna buat kita. Kataballahu hasanatan kamilah. Allah catat satu kebaikan. Karena kenapa? Tadi yuhasibukum billah. Ada niatan baik. Tapi kalau kita kerjain, kalau kita kerjain terus niat baik tersebut misalnya, Allah catat 10 kebaikan. Allah catat 10 kebaikan. Contoh misalnya, ente niat banget pengen ngaji. Ente niat banget pengen ngaji, pokok malam ini gua harus ngaji. Tapi misalnya ada apa? Ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i. Bisa. Kayak kita kagak bisa nih ninggalin anak. Karena anak lagi sakit misalnya. Kagak bisa dah pokoknya. Akhirnya kita kagak bisa ngaji, ada udzur, dapat kebaikan. Atau kita yang sakit ada udzur, dapat kebaikan. Namanya udzur syar'i. Tapi kalau kagak udzur syar'i kagak dapat. Paham nggak? Begitu. Nah, terus kita kerjain, datang juga malam ini 10 kebaikan. Pahami kira-kira 10 kebaikan. Tetapi seandainya kita mempunyai niat jelek dan kita belum ngerjain kejelekan tersebut, kita misalnya, aku nggak mau ngaji bagaimanapun mau udzur kayak mau kagak, aku gak bakalan ngaji misalnya. Ternyata niat kita kagak kerjain, kita datang ngaji. Niat yang tadi jelek kita nggak dicatat sama Allah. Paham gak? Niat yang tadi kita jelek kagak dicatat sama Allah. Atau kita misalnya pengen berbuat zalim sama orang, akhirnya kita kagak kerjain. Kezaliman tersebut ada perubahan hati, perubahan niat kita, Allah nggak bakalan catat niat kita tadi. Tapi seandainya kita kerjain, mau ngaji malam, kagak ngaji juga, ada satu dosa yang Allah catat sama kita, satu dosa. Paham gak itu? Tapi kalau kita seandainya niatnya bagus, kita kerjain berapa pahala tadi? 10 pahala. Paham gak? Yuhasibukum bihillah. Allah nggak bakalan nyanyain pekerjaan kita. Begitu. Kayak kita ngaji sekarang, tergantung tadi yang dulu udah pernah dijelasin, tergantung niatnya masing-masing. Kita nih capek, kita sama, bacaan kita sama, yang kita dengerin sama, tapi kita punya niatan beda-beda. Misalnya, tetap dapat pahala, tapi pahalanya pun beda. Kayak kita sedekah itu juga berbagai macam pahalanya. Sedekah itu enggak apa namanya, enggak sama pahalanya. Begitu. Sedekah itu enggak sama pahala. Sedekah itu ada berbagai macam tingkatan. Sedekah ada 10 tingkatan. Artinya dibalas 10 tingkatan. Maksud dibalas 10 tingkatan itu dibalas 10 kali lipat sama Allah. Sedekah kita. Misal kita sedekah 1000 perak, Allah bakalan balas kita 10 kali lipat, 10